Ketika regu penyelamat tiba di TKP pada tanggal 26 Februari 1959, 9 pendaki gunung sudah meninggal selama berminggu-minggu. Dan saat kasus ini diteliti semakin dalam, semakin nggak masuk akal. Tenda mereka dirobek dari dalam, tapi tidak ada tanda-tanda kekerasan. 2 ditemukan hampir telanjang meskipun suhu pada malam itu mencapai minus 30 derajat. 2 lain ditemukan mengalami retak pada bagian tengkorak. 1 kehilangan matanya dan 1 lagi kehilangan lidahnya. Dan laporan mengatakan bahwa pakaian dari 2 pendaki terpapar radiasi yang sangat tinggi. Kasus ini telah menjadi misteri selama 60 tahun. Dan teori konspirasinya mencakup operasi KGB yang gagal, serangan Bigfoot, dan tentu saja alien. Pada akhirnya, ada seseorang peneliti yakin dia tahu apa yang terjadi pada malam itu. Wahai para netizen yang dimuliakan, inilah dia Dyatlov Pass Incident. Pada 23 Januari 1959, 10 pendaki gunung profesional dari Institut Politeknik Ural memulai ekspedisi untuk mendaki Gunung Otorten yang terletak di wilayah terpencil di utara pegunungan Ural, dan perjalanannya melewati hutan belantara Siberia. Ini adalah medan yang sulit, tapi mereka adalah pemain ski dan pendaki gunung yang berpengalaman. Kelompok ini dipimpin oleh Igor Dyatlov yang berumur 23 tahun yang merupakan seorang mahasiswa teknik Soviet. Beberapa orang lainnya dalam kelompok ini adalah teman sekelasnya. Ini foto-fotonya. Mereka memulai perjalanan dari kota Sverdlovsk menuju ke kota Ivdel dan akhirnya sampai ke desa Vishai sebagai destinasi terakhir sebelum memulai ekspedisi. Selama perjalanan, kelompok pendaki ini berganti-ganti transportasi. Pertama kereta api, kemudian truk, kereta kuda, dan akhirnya mereka melanjutkan dengan ski dan jalan kaki. Pada 28 Januari 1959, salah satu pendaki yang bernama Yuri Yudin sakit dan gak bisa melanjutkan perjalanan bersama teman-temannya. Dan ini foto-foto perpisahan mereka. Sekaligus menjadi terakhir kalinya dia melihat teman-temannya hidup. Dyatlov berjanji pada Yuri Yudin dan keluarga di rumah buat ngirimin surat segera setelah kembali ke desa Vishai. Tapi surat itu tidak pernah dikirim karena tidak ada satupun dari kelompok itu yang kembali. Para pendaki mendokumentasikan semuanya yang mereka tulis dalam buku jurnal dan mereka mengambil banyak sekali foto. Dari foto-foto itu dipastikan suhunya benar-benar sangat dingin, tapi mereka semua terlihat baik-baik saja sampai tanggal 1 Februari. Hari itu mereka sedang menuju ke Gunung Otorten, tapi di tengah jalan mereka dihantam oleh angin kencang dan salju yang menyebabkan susah lihat jalan dan membuat mereka keluar jalur dan nyasar ke sisi lereng gunung yang bernama Kolatsyakl, yang artinya gunung kematian. Dan dengan kondisi salju yang tebal, mereka nggak bisa lihat apa-apa. Terpaksa mereka mendirikan tenda di sana. Ini adalah foto terakhir mereka. Dan ini adalah tulisan terakhir di buku jurnal mereka. Sulit untuk membayangkan kenyamanan seperti ini di punggung bukit dengan angin menderu-deru ratusan kilometer jauhnya dari pemukiman manusia. Selama perjalanan mereka, anggota kelompok mengirimkan kartu pos dan surat kepada teman dan keluarga yang menceritakan tentang perjalanan mereka. Tapi berminggu-minggu kemudian, nggak ada kabar lagi dari mereka. Sehingga orang-orang mulai khawatir. Pada tanggal 26 Februari, hampir sebulan kemudian,
Regu penyelamat akhirnya menemukan lokasi perkemahan. Dan ketika mereka melihat kondisi di sana, jelas terjadi sesuatu yang nggak beres. Tenda ditemukan telah dirobek dari dalam, tapi makanan, baju-baju, dan peralatan masih tertata rapi di dalam tenda. Terdapat makanan yang telah siap, tapi belum dimakan, dan tidak ditemukan satu orang pun. Kemudian keesokan harinya, ditemukan 9 jejak kaki mengarah menuruni gunung menuju ke hutan. Jejaknya terlihat teratur. Penyelidik langsung berkesimpulan bahwa mereka berjalan tenang, nggak tergesa-gesa, nggak berlari atau bahkan berkelahi. Tapi jejaknya aneh, bukan jejak sepatu boot, malah seperti jejak kaki yang hanya pakai kaos kaki. Dan ada yang beneran telanjang kaki dalam suhu minus 30 derajat. Regu pencari kemudian menemukan pohon cedar di mana ada sisa-sisa api unggun. Dan di dekat api unggun yang terkubur salju ditemukan 2 korban pertama dari kelompok pendaki ini, Yuri Doroshenko dan Yuri Krivonishenko. Anehnya, mereka cuma pakai celana dalam walaupun malam itu suhunya mencapai minus 30 derajat. Jari-jari Krivonishenko sudah menghitam dan ada luka bakar di tulang kering dan kakinya. Dahan-dahan di pohon yang rusak di atas api unggun pada ketinggian 5 meter di atas tanah. Potongan daging ditemukan di pohon dan potongan pakaian ditemukan di dahan. Ngapain mereka manjat pohon? Apakah mereka cari kayu buat api unggun? Atau mencari lokasi tenda mereka dari atas pohon? Atau mencoba melarikan diri dari sesuatu? Tim penyelamat memperluas area pencarian, dan sekitar 60 meter mereka menemukan 3 lainnya, termasuk Igor Dyatlov. Mereka ditemukan tanpa memakai topi, sepatu, dan sarung tangan. Mereka diperkirakan sedang mencoba untuk kembali ke tenda. Investigator mengatakan mereka semua meninggal karena hipotermia, karena cuma ada luka ringan dan paparan dingin. Tetapi itu tidak menjelaskan mengapa Doroshenko yang ditemukan di bawah pohon kulitnya berwarna ungu kecoklatan tidak menjelaskan luka bakarnya atau bekas gigitan di tangannya. Kelompok di lokasi kedua juga membingungkan. Salah satu dari mereka mengalami keretakan di tengkorak yang disinyalir karena terjatuh berkali-kali. Tapi tidak ada bukti apa-apa yang membuktikan kalau dia terjatuh. Satu-satunya penjelasan sampai titik ini bahwa meskipun mereka sangat berpengalaman dalam bertahan hidup di musim dingin, mereka tiba-tiba melarikan diri dari tenda tanpa persiapan. Dan setelah berbulan-bulan kemudian, 4 lainnya akhirnya ditemukan dan ceritanya jadi semakin aneh. Pada bulan Mei saat salju mulai mencair, seorang pemburu sekitar menemukan cekungan salju di hutan sekitar 76 meter dari pohon cedar. Sebuah lubang dalam di salju dan lantainya terbuat dari ranting kayu. Potongan pakaian berserakan di sekitar lubang. Tim pencari lalu tiba dan mereka menemukan korban lainnya yang terkubur di bawah salju setebal 3 meter. Laporan otopsi mengatakan bahwa orang-orang ini meninggal karena luka parah, tulang rusuk patah, luka dalam yang parah, dan salah satu korban mengalami retak parah di bagian tengkoraknya. Dan tingkat kerusakan ini seperti orang yang ketabrak mobil atau dekat dengan ledakan bom. Tapi anehnya, tidak ada kerusakan pada kulit. Jadi ini bukan disebabkan hantaman dari luar. Beberapa korban mengenakan pakaian yang diambil dari tubuh korban lain yang meninggal sebelum mereka. Awalnya dipikir ini adalah akibat longsor, tapi longsor juga akan meratakan seluruh tenda. Tapi jika kita lihat dari foto-foto yang ditemukan tim pencari, alat ski masih berdiri tegak, nggak ada kerusakan di pohon-pohon, dan nggak ada puing-puing. Penduduk setempat mengatakan bahwa kelompok Dyatlov nggak terkena longsor salju. Nggak ada laporan longsor sebelum dan sesudah kejadian. Dan yang lebih aneh lagi, mata dari 2 pendaki itu hilang. Dan salah satu dari mereka lidahnya hilang. Dan mungkin detail yang paling aneh adalah 2 pakaian dari pendaki terpapar radiasi radioaktif tingkat tinggi. Nah, sekarang meskipun semua buktinya aneh, kasus ini nggak membuahkan hasil karena tidak ada pihak yang bisa disalahkan. Dan investigasi ditutup beberapa minggu kemudian.
Kesimpulan akhir adalah penyebabnya karena kekuatan yang tidak diketahui, yang tidak dapat diatasi pendaki. Tapi keluarga pendaki tidak puas sehingga mereka mulai menuntut jawaban dari pemerintahan Soviet. Tapi semua file, jurnal, dan foto dirahasiakan, dan TKP kejadian dijadikan tempat terlarang, dan semua bukti yang terkumpul hilang atau dihancurkan. Tapi ada teori-teori lain tentang apa yang terjadi. Teori pertama adalah KGB dan militer Soviet. Alexei Ratikin adalah seseorang yang menulis buku tentang Dyatlov Pass Incident. Dalam bukunya, Ratikin menulis teori bahwa beberapa anggota kelompok Dyatlov, yaitu Alexander Zolotaryov, Alexander Kolevatov, dan Yuri Krivonisenko, disinyalir adalah agen KGB yang sedang dalam misi untuk mengungkapkan operasi agen CIA di wilayah tersebut. Selama Perang Dingin, taktik Soviet adalah menanamkan material radioaktif di tempat yang bukan milik mereka. Ratikin mengatakan salah 2 atau 3 pendaki dipekerjakan oleh KGB untuk mengirimkan pakaian yang terpapar radioaktif kepada agen CIA. Dan anggota tertua di grup pendaki yaitu Semyon Zolotaryov bergabung dengan kelompok pendaki di menit-menit terakhir. Dia adalah veteran militer yang akhirnya bekerja untuk NKVD yang berfungsi sebagai badan intelijen, polisi rahasia, dan spionase yang digantikan oleh KGB pada tahun 1954. Dia pernah bekerja di Moskow di fasilitas rahasia PO Box 3394 dan Yuri Krivonisenko bekerja di PO Box 404-10 di mana kecelakaan nuklir besar-besaran terjadi pada tahun 1957. Alexei Ratikin yakin bahwa kelompok pendaki ini tidak terkumpul secara kebetulan. Latar belakang setidaknya 3 pendaki menunjukkan koneksi dengan KGB. Tugas sebenarnya dari misi mereka bertiga tidak diketahui anggota yang lain. Yang tidak bukan adalah mengirimkan sampel radioaktif ke agen CIA dan mengambil gambar untuk tujuan mata-mata atau spionase. Pada awal perjalanan, semua member membawa kamera dan jurnal. Tapi ketika tubuh Leonid Kolevatov ditemukan, jurnal dan kameranya hilang. Dan dia adalah salah satu tersangka mata-mata KGB. Kemudian teori kedua, siapa orang ini? Di tahun 2014, Discovery Channel merilis film dokumenter berjudul Russian Yeti: The Killer Lives. Dan mereka menggunakan cerita Dyatlov Incident untuk menyatakan bahwa para pendaki gunung mengganggu area tinggal Yeti. Dan mereka pakai foto ini untuk bukti. Dokter mengatakan bahwa Yeti adalah penyebab hilangnya mata dan lidah pada beberapa korban. Dan foto ini sudah diautentikasi dan benar-benar nyata. Tapi menurut saya, sosok ini nggak kelihatan kayak Yeti atau Bigfoot, malah kayak Algojo. Dan teori ketiga adalah bola sinar. Teori ini mengatakan bahwa alasan tenda dirobek dari dalam bukan untuk melarikan diri, tapi buat masang kamera pada tripod darurat. Dyatlov sendiri pernah bereksperimen dengan teleskop dan tertarik pada penerbangan luar angkasa dan astronomi. Orang-orang setempat melaporkan melihat bola-bola bersinar di langit pada malam yang sama saat insiden terjadi. Dan kelompok pendaki lain yang berkemah 50 km dari TKP juga melaporkan melihat bola-bola terbang berwarna orange di tempat dan waktu yang sama. Bahkan ditemukan juga foto dari salah satu kamera yang menunjukkan beberapa jenis cahaya di langit. Lev Ivanov, pemimpin penyelidikan kasus ini, mengatakan, "Saya curiga pada saat yang sama dan hampir yakin sekarang bahwa bola terbang yang terang itu memiliki hubungan langsung dengan kematian kelompok tersebut." Dia juga melaporkan bahwa pucuk pohon di area sekitar dibakar pada ketinggian tertentu. Pada tahun 1990, setelah Ivanov pensiun, dia menerbitkan artikel yang menyatakan bahwa pemerintah Soviet memaksanya untuk meninggalkan teori-teori ini dan mereka menghapus semuanya dari laporan yang menyebutkan tentang UFO dan teori-teori konspirasi lainnya. Dia bersikeras bahwa kematian tersebut disebabkan oleh sinar panas atau bola panas itu. Teori saintifik lainnya adalah peristiwa cuaca langka yang menghasilkan suara infrasonik yang menyebabkan para pendaki tiba-tiba jadi bingung dan panik.
Donnie Eichar yang menghabiskan 5 tahun penelitian kasus ini dan benar-benar mengunjungi lokasi TKP percaya bahwa fenomena angin yang disebut Carmen Vortex Street dapat menghasilkan suara dahsyat yang menakutkan yang terbukti menimbulkan ketakutan irasional pada manusia. Gak ada yang bisa kasih jawaban pasti. Sampai pada akhirnya ada 2 ilmuwan yang berpikir mereka telah memecahkan misteri ini. Dan mereka pakai referensi film Frozen dari Disney untuk membuktikan teori mereka. Meskipun teori longsor salju sudah ditolak, teori baru mengatakan bahwa pendaki terkena longsoran salju yang sangat spesifik dan langka. Johann Gaume, seorang profesor di Institut Teknologi Federal Swiss, mempelajari fenomena salju yang mendapatkan referensi dari film Frozen. Gaume melihat bahwa Disney telah menciptakan gerakan salju yang sangat realistis. Johann Gaume dan rekannya insinyur geoteknik Alexander Buzrin membuat simulasi 3D longsoran salju langka yang disebut Delayed Slab Avalanche, yaitu sebuah longsoran lempengan terjadi ketika konsentrasi salju yang padat berada di atas lempengan salju yang lembek di bawahnya. Ini menyebabkan seluruh permukaan salju bagian atas akhirnya meluncur sekaligus. Nah, longsoran salju cuma butuh 20 derajat kemiringan buat memicu longsor. Sedangkan tenda Dyatlov dibangun pada kemiringan 23 derajat. Gaume percaya ketika mereka membelah salju untuk membangun tenda, tinggal tunggu waktu saja untuk lempengan itu runtuh. Jadi mereka memulai reaksi berantai dari gangguan mikro yang membutuhkan waktu beberapa jam untuk terjadi longsor. Nah, kelompok Dyatlov mungkin akan panik dan mencari jalan keluar. Cedera yang dialami beberapa kelompok mungkin hantaman lempengan dari longsor itu. Dan Gaume mengatakan ada kemungkinan bahwa longsoran lempengan seperti itu bisa melukai mereka. Di jurnal pendaki juga ditemukan tulisan tentang angin menderu, dan kemungkinan besar itu yang dinamakan dengan angin katabatik, yaitu angin yang bergerak turun dari pegunungan atau daerah tinggi menuju daerah rendah, terutama di daerah berlereng atau curam. Fenomena ini sering terjadi di daerah pegunungan dan wilayah kutub. Nah, angin katabatik ini juga terdeteksi oleh stasiun cuaca lokal malam itu, dan para pendaki memotong lereng untuk perkemahan mereka yang mengganggu lapisan salju. Richard Holmgren adalah arkeolog Swedia yang memimpin ekspedisi menelusuri jejak kelompok Dyatlov pada tahun 2019, dan menurutnya angin katabatik adalah satu-satunya teori yang dapat menjelaskan semua. Gaume juga yakin bahwa angin yang kencang membawa tambahan salju di atas tenda. Jadi dengan informasi baru ini, bisakah kita menyimpulkan apa yang terjadi pada Dyatlov dan teman-temannya di malam itu? KGB, UFO, bola sinar ini adalah teori-teori yang sangat menarik. Tapi mungkin yang terjadi sebenarnya adalah ini. Lempeng longsoran salju menutupi mereka setinggi beberapa meter. 9 pendaki memotong jalan pintas dengan merobek tenda dan melarikan diri tanpa membawa barang-barang di tenda. Nah, diketahui mereka punya simpanan perbekalan kedua di hutan, sehingga mereka lolos dari longsor dan membuat api unggun. Pohon-pohon cedar di dasar lereng itu dingin dan basah, sehingga mereka memanjat pohon cedar dan mencari kayu kering. Tapi dengan temperatur minus 30 derajat, mereka hanya punya sedikit waktu untuk bertahan hidup. Dan 2 korban yang berpakaian paling minim mungkin meninggal duluan. Korban yang kena luka bakar mungkin karena terlalu dekat dengan api. Dan karena hipotermia, jadi dia kehilangan sensasi dan gak sadar sedang terbakar. Krivonisenko mungkin kehilangan indera perasa dan menggigit tangannya untuk menguji sensasi, dan dia akhirnya meninggal juga. 7 orang yang masih hidup memotong pakaian 2 temannya yang sudah meninggal dan dipakai ke mereka sendiri. 3 termasuk Dyatlov mencoba kembali ke tenda, tapi tanjakan yang curam dan salju jadi rintangan yang sulit dan mereka mati juga. 4 yang tersisa memutuskan buat membangun tempat berlindung dari salju untuk malam itu. Nah, mereka menemukan salju tebal di jurang beberapa puluh meter dari TKP. Tapi sialnya, atap salju di tempat mereka berlindung itu runtuh dan mereka terkubur di dalam salju sedalam 4 meter. Hilangnya mata dan lidah mungkin karena dimakan hewan atau karena pembusukan selama 3 bulan di dekat air mengalir. Lalu bagaimana dengan baju yang terpapar radiasi? Lentera yang mereka gunakan yang ditemukan di TKP
mengandung sejumlah kecil thorium yang bersifat radioaktif. Jadi sampai titik ini, kalau dipikir-pikir, 9 pendaki ini sebenarnya hanya melakukan satu kesalahan, yaitu tempat di mana mereka mendirikan tenda. Hari ini, Dyatlov Pass jadi tempat wisata yang populer. Orang-orang datang dari seluruh dunia untuk mengikuti jejak grup Dyatlov dan melihat di mana tenda itu berdiri. Dan saking terkenalnya kisah ini, sampai dibuat menjadi sebuah game yang berjudul Kolat, yang dirilis tahun 9 Juni 2015. Dan sekian cerita Dyatlov Pass Incident. Menurut kalian, teori mana yang paling benar? Komen di bawah. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mereka memulai perjalanan dari kota Svrlov